Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Pada saat ini mari kita bawa puji dan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita senangkan Tuhan pada sore hari ini dengan suara kita, dengan nyanyian kita, dengan tarian kita. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk dalam doa dan kita serahkan worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami pada sore hari ini Kau berikan kesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pada sore hari ini Bapa, Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur saat ini karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Mari kita bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Amin. Di dalam Kau Tuhan. Oh, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari katakan bersuka. Oh, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, amin, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih semangat lagi katakan bersuka saudara. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka dan sekarang bersuka.
kasih Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dan sampai kami tergeletak Tuhan. Sebab tangan Tuhan akan mengangkat kehidupan kami dan menopang kehidupan kami. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan, amin, menopang. Amin, haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, 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 oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, 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 oh tangannya, menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Oh tangannya, tangannya. Oh, oh, oh. Amin. Tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Amin. Tangannya, tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat suara kita lebih lagi saudara. Mari kita pujikan sebab Tuhan baik. Sebab mari kita bersorak-sorak bahwa Tuhan telah melindungi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan berteriak.
suaramu, amin. Angkatlah suaramu, mari kita puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita gerak saudara, gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih, amin, melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, sebab Engkau besar Tuhan, sebab Engkau mulia Bapa. Kami berikan kemuliaan bagi Engkau Tuhan, kami berikan pujian bagi Engkau Bapa. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan ya Bapa dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau berikan kemuliaan bagi Engkau Bapa, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti, amin, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, amin, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipermuliakan, namamu ajaib, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, namamu berkuasa, namamu ajaib, oh Yesus Tuhan, sebab namamu berkuasa, namamu besar, Engkau yang layak dipuji Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Tuhan pada sore hari ini Bapa. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus, mengalami hadirat Engkau Tuhan, mengalami jamaah Engkau Bapa pada sore hari ini. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, syaralaya ramayasi. Ku bersyukur Tuhan,
Ku bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kebaikan-Mu tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Syarabarabarabarabayasya, syaralayaralayarabayasya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu teramat besar dalam kehidupan kami Bapa. Terimalah semua sembah pujian yang sudah kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Biarkan itu menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Malam hari ini kami membuka hati bagimu untuk Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Bimbinglah kami oleh firman-Mu, biarkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Supaya di tengah-tengah dunia yang gelap, cahaya firman-Mu membimbing dan menuntun kami. Berbicaralah Engkau bagi kami pada malam hari ini, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan Engkau. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana Allah merancang kehidupan kita. Kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Lihat ya. Ayat ini berkata ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Lihat ya, anak-anak, ayat-ayat yang kita baca ini menuliskan ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan serupa segambar dengan Allah. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan roh. Nah, firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes berkata Allah itu roh. Jadi Allah menciptakan manusia untuk bisa berhubungan dengan manusia. Dan terbukti dari ayat-ayat ini begitu indah hubungan Adam dan Allah. Bahkan langkah-langkah Allah pun Adam bisa mendengar. Seringkali Adam ketika menghadapi pekerjaan harus memberi nama. Allah datang kepada Adam untuk menunjukkan bagaimana dia harus memberikan nama. Ketika Allah melihat bahwa Adam seorang diri, maka Allah merancangkan sesuatu bagi Adam. Dan sudah lihat ya, ayat-ayat firman Tuhan berkata, Allah membuat Adam tidur nyenyak. Jadi lihat ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang komplit. Amin. Dia bukan hanya beri saudara berkat untuk bisa makan, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama yang bisa buat kita tidur. Ada di sini yang sulit tidur ya. Doakan, berdoa ya. Kalau Tuhan yang bisa buat Adam tidur dengan nyenyak, maka Allah juga bisa buat saudara tidur dengan nyenyak. Nah, sekali lagi saya kembali kepada apa yang saya katakan. Jadi saudara, Allah menciptakan manusia untuk berhubungan dengan Dia. Allah menciptakan manusia untuk intim dengan Tuhan. Ini adalah rencana Allah atau maksud Allah menciptakan manusia. Nah, kita tahu ya akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Tetapi kita lihat ya, Yesus datang untuk menjadi jalan supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Mari kita lihat sebuah ayat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Ia juga Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Lihat ya. Ayat ini berkata Allah kembali memanggil kita untuk apa?
untuk berhubungan dengan Dia. Allah memanggil kita untuk kembali bersekutu dengan Dia. Mari kita lihat sebuah ayat lain di dalam 1 Yohanes 1. Ayat yang ketiga dan yang keempat. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lihat ya saudara. Pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes dikatakan, pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang membawa kita kembali masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dan kita lihat, setiap orang yang akhirnya membawa kembali manusia kembali memiliki hubungan dengan Allah, itulah sukacita yang sempurna. Biarkan sore hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama kembali mendengarkan suara Tuhan. Allah menciptakan kita untuk berhubungan intim dengan Dia. Allah memanggil kita untuk masuk kembali dalam persekutuan dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati sukacita di dalam kehidupan kita. Saudara, bahkan kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat ayat-ayat di dalam Matius pasal yang ke-6. Seringkali manusia salah hidup ini kalau saya bilang, salah hidup. Di dalam Matius pasal yang ke-6 kita melihat sebetulnya manusia tidak perlu mengejar atau mencari hal-hal yang lain di dalam kehidupannya. Seringkali ya, saya kalau omong-omong dengan banyak orang, ada banyak mereka yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya. Ada yang bermasalah dengan kesehatannya, ada yang bermasalah dengan mendidik anaknya. Ada begitu banyak masalah di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tapi kalau kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus sendiri berkata begini. Di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lihat ya saudara. Seringkali manusia ini hidup dalam kehidupan yang salah. Mereka bergumul tiap-tiap hari bagaimana bisa makan. Mereka bergumul tiap-tiap hari bagaimana bisa beroleh sesuatu untuk kehidupan mereka. Tetapi mari kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Mari kita percaya. Kita percaya kepada Bapa yang mengerti yang kita butuhkan. Ayat ini berkata, tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kita butuhkan. Dan sekali lagi, Bapa yang di surga bukan hanya tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita tahu Bapa itu bukan hanya tahu, tetapi Bapa ingin menjawab semua kebutuhan-kebutuhan. Bahkan kalau kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-12, Bapa itu bukan hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dikatakan, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan kepadamu. Lihat ya saudara. Yang diberikan kepada Allah bukan hanya kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupkan kehidupan kita. Tetapi Allah memberikan kepada kita kerajaannya. Dan saya mau katakan kepada saudara, di dalam kerajaannya itu tersedia semua yang kau butuhkan.
Di dalam kerajaannya ada kuasa yang engkau butuhkan di dalam kehidupan. Di dalam kerajaannya ada damai sejahtera. Di dalam kerajaannya ada apa? Sukacita yang melimpah. Ada kebenaran dan lain sebagainya. Jadi mari kita hari-hari ini kembali ya saudara. Jangan hanya memusingkan kehidupan ini untuk memenuhkan apa kebutuhan kita. Ingatlah bahwa Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan bukan hanya tahu, Allah akan mencukupkan, bahkan menambahkan. Di dalam ayat-ayat itu berkata, Allah akan menambahkan semuanya kepadamu. Artinya apa? Tidak ada satupun kebutuhan yang tidak akan dijawab oleh Bapamu yang di surga. Amin. Kalau begini ya, kalau engkau berusaha menolong kebutuhanmu, kebutuhan makanmu, maka kebutuhan yang lain bisa tidak dicukupkan, betul gak ya? Ada banyak orang yang dicukupi makanannya, tetapi dia tidak sehat. Ada orang yang berusaha olahraga sehat, tapi uangnya tidak banyak. Jadi begini ya, kalau kita satu-satu metani apa yang kita butuhkan, maka kita akan ada di dalam kekurangan. Mungkin ini baik, ini buruk, ini baik. Tetapi begini ya, kalau kita hidup menurut rencana Tuhan, kalau kita hidup menurut panggilan Tuhan, percayalah di dalam jalan-jalan panggilan Tuhan, Allah menjamin semua kebutuhan kita. Sudah percaya? Begini, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berkekurangan, supaya Allah memenuhkan semua yang kita butuhkan? Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ayat itu berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kalau dalam konteks yang kita sedang belajar ini, mari prioritaskan hubunganmu dengan Tuhan. Sekali lagi apa saudara? Prioritaskan hubunganmu dengan Tuhan. Sekali lagi, karena apa? Karena di dalam hubungan dengan Tuhan, Allah menjamin kecukupan di dalam kehidupan kita. Orang yang mendahulukan mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah sebuah hubungan. Kerajaan Allah adalah sebuah persekutuan dengan Allah. Yang tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Kalau kita bersekutu dengan Allah, maka percayalah, Allah akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Bahkan ayat-ayat di dalam Injil Yohanes berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, artinya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Berbuah banyak berbicara mengenai keberhasilan, keberuntungan dalam kehidupan kita. Berbuah banyak juga berarti kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, hari-hari ini, mari bangun hubunganmu. Bangun hubunganmu lebih intim dengan Tuhan. Itu adalah panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Mari prioritaskan hubungan. Karena apa? Karena itu panggilan Allah. Karena itu rencana Allah menciptakan kehidupan kita untuk bersekutu lebih dalam. Bersekutu lebih dalam. Sekali lagi, untuk kita masuk dalam persekutuan yang lebih dalam, seringkali kita harus menyediakan waktu-waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tambahkanlah waktu-waktumu. Carilah waktu yang paling berharga dan bangun hubungan itu dengan Allah. Untuk keintiman perlu waktu, perlu usaha yang kita perlu lakukan. Dan percayalah, usaha kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bangun lebih pagi, tidur lebih sore, supaya kita bisa bangun pagi dan mencari Allah. Mari saya ingin membagikan, sebetulnya masalah kita bukan sakit penyakit. Ya. Masalah kita hubungan. Dengarkan saya sekali lagi. Kalau engkau sakit hari ini, tapi engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, percayalah, kesembuhan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Mari kita lihat, saya ada sebuah contoh nyata. Ada seorang yang bernama Hugo Sanchez. Dia seorang di Meksiko. Nah, umur 25 tahun. Waktu kecil dia mengalami pelecehan seksual. Sehingga akhirnya masa remajanya dia biseksual, ya, biseksual. Dia percaya Tuhan, tapi dia terus bergumul dengan keadaan seperti ini.
Satu waktu ya saudara, dia kena kanker stadium 4 di kepala. Dan dokter mengatakan umurnya akan 6 bulan saja. Jadi ingat ya, ini Kristen, tapi Kristen tidak hubungan baik dengan Tuhan. Kristen hanya ya begitu-begitu saja. Kena kanker stadium 4 di kepala. Nah, dia punya kakak perempuan. Waktu dikatakan umurnya akan 6 bulan, tidak terima dia. Dia orang yang lebih rohani. Dia percaya masih ada jalan di dalam Tuhan. Dia masih tetap juru selamat. Bukan hanya juru selamat dosa, tetapi juru selamat untuk seluruh kehidupan. Nah, kemudian kakaknya ini berikan sebuah buku kepada adiknya yang kena kanker dan divonis 6 bulan ini. Bukunya berjudul Yesus Menyembuhkan Sakitmu Hari Ini. Nah, ketika buku ini dibaca dibolak-balik ya saudara. Kemudian anak ini memutuskan begini. Dia katakan kepada Tuhan, hari ini saya memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya memutuskan untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lihat ya saudara. Di tengah-tengah sakitnya, di tengah-tengah vonis dokter, ketika dia dengar firman, dia baca firman lewat sebuah buku, dia ambil keputusan, hari ini aku mau berdoa. Hari ini aku mau punya hubungan dengan Tuhan. Dan yang luar biasa ya saudara, ketika dia mulai membangun hubungan dengan Tuhan, dia mulai mengalami kebesaran dan kasih Tuhan. Di dalam kisahnya, dia mulai merasakan ada mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Dan akhirnya kisah ini berkata, dia menyembuhkan saya. Kemudian akhirnya dia berkhotbah, pergi menginjil kemana-mana. Allah bukan hanya sembuhkan sakit kanker stadium 4-nya, tapi Allah sembuhkan keadaan jiwanya yang rusak karena pelecehan seksual di masa kecilnya. Sekali lagi ya saudara, engkau lihat ya. Ada kuasa di dalam hubungan yang kita bangun. Ada kuasa yang luar biasa akan mulai mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai memutuskan dalam kehidupan kita, aku tahu panggilan Tuhan. Aku mau membangun hubungan dengan Tuhan. Saat engkau mengambil keputusan seperti itu, engkau sedang ada di jalan Tuhan. Engkau sedang ada di dalam rencana Tuhan dan percayalah, di dalam rencana Tuhan, kemuliaannya akan nyata di dalam kehidupanmu. Satu lagi ya, ada sebuah kisah, ada seorang yang bernama Blanca Onoa. Blanca Onoa ini adalah seorang anak Tuhan yang ketika dia bertobat adalah seorang pendoa. Dia menjalin hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa. Lihat ya, apa yang terjadi. Anaknya itu pemabuk, suka minum-minum. Jadi anaknya ini mursal ya. Akhirnya dia lihat ya, kalau orang punya hubungan dengan Tuhan apakah ada masalah? Ada masalah. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan ada juga masalah di dalam hidupnya. Tetapi begini, hubungan dengan Tuhan akan menyelesaikan masalah itu. Dan singkatnya, anaknya yang rusak karena minuman keras, rokok, dunia malam, lewat persekutuan ibu ini dengan Tuhan, lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu ini, membawa anak ini kembali kepada Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ saja, bukan hanya anaknya ya saudara, tetapi kesaksiannya berkata, Tuhan membawa 37 anggota keluarga saya kepada jalan Tuhan. Luar biasa ya. Lihat ya, orang yang bersekutu dengan Tuhan ketika mengalami masalah, anaknya jauh daripada Tuhan, anaknya mursal, lewat doa-doanya dikembalikan
keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan juga boleh dibawa datang kepada Tuhan. Nah, satu kali di masa pandemi, di rumah sakit dia bertemu dengan seorang yang sekarat karena jatuh dari lantai 3 karena kesetrum. Jadi kesetrum jatuh dari lantai 3. Jadi tengkoraknya retak. Jadi pokoknya sebetulnya tidak ada harapan orang ini karena jatuh dari lantai 3. Tapi lihat ya, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, apa saudara? Itu akan mengalirkan kuasa Tuhan. Saudara, betul ya? Orang yang melekat dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber kuasa. Tuhan akan bisa pakai kehidupan kita. Nah, akhirnya orang yang koma, yang tengkoraknya retak ini, setiap kali didoakan oleh dia. Didoakan. Dan kesaksian ini akhirnya berakhir begini. Hari ini orang yang jatuh karena kesetrum dari lantai 3 itu, yang tengkoraknya retak itu, sembuh oleh karena mujizat. Karena apa? Karena ada satu orang yang terhubung dengan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk mengalirkan kuasa. Saya berdoa jemaat Imamat Rajani, mari kita kembali melekat kepada Tuhan. Mari kita kembali intim dengan Tuhan. Supaya dari kehidupan kita ada aliran-aliran kuasa, yaitu aliran kuasa kesembuhan. Sekali lagi, ada di dekat kita, ada 130 anak di sekolah yang membutuhkan kesembuhan. Yang buta, yang lumpuh, yang bisu, yang tuli. Mari kita sungguh-sungguh bangun keintiman dengan Tuhan. Tiap-tiap hari saya bawa anak-anak ini dalam doa saya. Ketika kita doa pagi, kita lepaskan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Kita doakan, satu kali kita percaya. Hubungan kita yang baik dengan Tuhan akan melepaskan mujizat kesembuhan bagi mereka. Dan percayalah, ketika mujizat dinyatakan, mereka dan seisi keluarga mereka akan diselamatkan. Sama seperti orang ini. Ketika akhirnya sembuh, ia dan seisi keluarganya diselamatkan dan percaya kepada Yesus. Saudara, hari-hari ini biarkan kembali kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Tuhan memanggil kita untuk intim dengan Dia. Ayo dengarkan panggilan ini. Buat keputusan seperti Hugo Sanchez. Orang yang membuat keputusan dengan hubungannya dengan Tuhan. Sakit kankernya disembuhkan. Amin. Tidak ada perkara yang tidak bisa Allah lakukan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Dia sembuhkan. Masalahnya di mana? Masalahnya bukan di mana-mana. Masalahnya ada di hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubunganmu dipulihkan, percayalah kesehatanmu dipulihkan. Saya sering kali cerita ini. Saya ingin ulang terus kepada saudara. Saya kalau merasa tidak enak badan, saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya akan lakukan doa pagi lebih semangat. Saya akan datang lebih sungguh-sungguh dalam doa pagi. Dan saya lihat itu hampir rumus yang selalu berhasil. Kalau doa pagi saya luar biasa, maka tak ada penyakit yang berani sentuh saya. Ini betul ya. Karena ketika saya berdoa pagi, satu saat seperti ada rema Tuhan itu datang kepada saya begini. Ketika kita naikkan lagu ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ketika saya menyanyi, tiba-tiba pikiran Tuhan itu seperti mengalir dalam pikiran saya. Tuhan berkata begini, kalau orang-orang itu betul-betul terhubung dengan Tuhan, pertanyaannya, apa dia bisa sakit? Coba saudara bisa jawab enggak? Tuhan itu siapa? Tuhan itu dikatakan dia wonderful, dia ajaib, dia penyembuh, dia raja damai, dia penasihat yang kekal. Coba saudara bisa bayangkan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, lihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul,
Rasul-rasul itu kan bersekutu dengan Tuhan ya, betul ya? Ya. Ketika mereka bersekutu begitu rupa dengan Tuhan, lihat, Alkitab mencatat bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Saya mau tanya, kalau bayang-bayang rasul-rasul menyembuhkan orang, saya mau tanya, kira-kira rasul-rasul bisa sakit? Jawab saya. Halo? Sudah takut ya bilang jawabnya. Saya ulang lagi ya. Kalau bayang-bayang rasul ini bisa menyembuhkan orang sakit. Saya mau tanya, rasulnya bisa sakit? Aneh ya kalau bayang-bayang rasul bisa menyembuhkan, rasulnya bisa sakit. Itu ya saudara, itu dahsyatnya persekutu dengan Tuhan. Kalau sudah lihat jemaat mula-mula, mereka bertekun di dalam doa. Mereka bersehati di dalam doa. Dan saya percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini melakukan yang sama, maka kita akan bisa melepaskan anugerah kesembuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayo, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ayo intim dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan akan memakai kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sudah dengar firman Tuhan malam ini? Ayo, engkau diciptakan untuk bersekutu. Engkau dipanggil untuk bersekutu. Prioritaskan hubungan ini. Dan saya percaya orang-orang yang memprioritaskan hubungan dengan Tuhan akan diangkat tinggi. Saya selalu mengulang cerita Esther. Esther itu orang biasa, dia rakyat jelata. Orang tuanya semua tidak ada. Dia kelas bawah. Bagaimana kelas bawah bisa jadi kelas tinggi? Lihat ya, apa yang dilakukan oleh Esther? Esther tahu ada sebuah potensi yang besar ketika orang biasa berjumpa dengan sang raja. Saudara harus punya ini. Firman Tuhan berkata bukan dari timur, bukan dari barat, tetapi tangan Tuhan yang meninggikan. Saudara percaya? Tangan Tuhan itu sebetulnya siap untuk meninggikan saudara dan saya. Tetapi orang yang seperti apa yang diangkat tinggi oleh Tuhan? Orang-orang yang menghargai perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang yang menghargai waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Alkitab juga pernah mencatat, ada seorang yang namanya Daud. Apa pekerjaannya? Menggembala 2-3 ekor. Kenapa dari orang yang biasa gembala bisa jadi raja? Kenapa? Karena hatinya cocok dengan hati Tuhan. Apa hati Daud? Hati Daud adalah hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya, kalau dia menemukan hati-hati seperti ini di antara saudara dan saya, maka orang itu siap dipromosikan oleh Tuhan. Orang itu siap menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, biarkan hatimu seperti yang dilakukan oleh Hugo Sanchez ini. Ketika dia tahu siapa Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku memutuskan untuk punya hubungan dengan Engkau. Aku memutuskan untuk mencari Engkau ya Tuhan. Dan biarkan keputusanmu malam hari ini akan membuat engkau dipromosikan oleh Tuhan. Keputusanmu hari ini akan membuat engkau mengalami kesembuhan. Keputusanmu hari ini akan mengalami terobosan-terobosan yang baru di dalam berkat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami menghadapkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan isi hatimu. Bahwa kami diciptakan untuk bersekutu dengan Engkau. Engkau memanggil kami kembali untuk kami punya persekutuan yang intim dengan Engkau. Engkau berkata kalau kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami pasti berbuah banyak. Bapa, kami berindu hidupan ini boleh berbuah. Kehidupan ini bukan hanya diberkati oleh Engkau ya Bapa, tapi kami rindu kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Dan kami rindu bisa membawa orang-orang kembali kepada persekutuan dengan Engkau. Dan kami tahu itulah sukacita penuh di dalam kehidupan kami. Ketika kami membawa orang kembali bersekutu dengan Engkau. Bapa, hari ini ya Bapa, malam hari ini, semua yang mendengar hamba-Mu, kembali kami mau buat komitmen yang baru mengenai persekutuan kami dengan Tuhan. Kami mau membangunnya seperti Maria, memilih yang terbaik untuk mendengarkan Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau seperti Daud, rindu Engkau saja dalam kehidupannya. Kami rindu seperti Paulus, dia menganggap semuanya sampah karena merindu mengenal Engkau lebih daripada apapun.
biarkan kami juga punya komitmen yang sama. Berkati keputusan kami malam hari ini. Biarkan kami terus bersekutu dengan Engkau, menjalin keintiman dengan Engkau, sampai buah kami begitu lebat ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami boleh menyembah Engkau dan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya setiap orang yang datang menghampiri tahta kasih karunia pasti beroleh rahmat dan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.